Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku semua. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir dalam keluarga Anda dan menjadi pengikat yang mempersatukan di saat yang sangat menekan akibat dampak pandemi pada saat ini. Saya Kadarmanto Harjawasito bersama Ibu Ruth akan membantu Anda semua untuk bersatu hati dalam doa bersama. Kini mari kita memasuki saat hening. Marilah kita bersama membaca bagian dari Alkitab yang diambil dari Ulangan 34 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 dan Matius 22 ayat 34 ayat dan sampai 40. Ulangan 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yerikho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon kurma itu, sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, dan di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkan nyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya pun belum hilang. Lalu Matius 22 ayat 34 hingga 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan disampaikan kepada umat Tuhan. Saudara-saudaraku, setelah 40 tahun memimpin bangsa yang keras kepala dan fasih membantah serta membuli pemimpinnya Musa, di ujung perjalanan panjang di padang gurun itu diberikan kesempatan kepada Musa oleh Tuhan untuk melihat
tanah yang dijanjikan itu dari atas gunung Nebo. Jauh di kaki langit, Musa melihat tanah Kanaan, tempat bangsa yang dipimpinnya selama 40 tahun perjalanan di padang gurun itu akan berdiam dan menetap. Itulah kesempatan terakhir sebelum Musa meninggal dalam usia 120 tahun. Musa meninggal bukan karena dirinya sakit atau lemah, seperti digambarkan dalam ayat 7 dari bacaan kita, bahwa Musa masih kuat dan penglihatannya masih sangat baik. Musa meninggal karena tugasnya sudah selesai. Dan biarlah Yosua yang ganti memimpin akhir perjalanan panjang itu masuk ke tanah yang dijanjikan, serta merayakan pencapaian itu bersama bangsa yang dipimpinnya. Saudaraku, sebagai manusia biasa, pastilah kita merasa bahwa Tuhan seperti tidak fair. Masakan Musa yang sudah memimpin bangsa Ibrani dalam perjalanan panjang menuju Kanaan, dengan berusaha keras, dengan berlelah-lelah, dengan menahan diri dari kemarahan dan kadang-kadang juga marah, dengan menangis di dalam doanya kepada Allah, dengan kekecewaan dan sebagainya selama 40 tahun. Masa dia tidak mendapat kesempatan dari Allah untuk memimpin parade sukses memasuki tanah yang dijanjikan, serta merayakannya bersama umat di hadapan Tuhan? Musa hanya diberi kesempatan untuk melihat dari jauh, dari atas sebuah gunung, dan setelah itu Musa pun meninggal. Alkitab tidak mengungkapkan apakah Musa meninggal karena kecewa berat kepada Tuhan. Tidak. Alkitab hanya mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang kelima. Agaknya ada ukuran keberhasilan yang lain, yang berbeda dari kelaziman yang kita kenal pada umumnya dalam mengukur keberhasilan seseorang atau keberhasilan diri sendiri. Fokus dari kesetiaan kita kepada Allah bukanlah keberhasilan atau benchmark atau tolok ukur tertentu, tetapi pada Allah sendiri. Bila mana kita menyadari hal ini, maka relasi kita dengan Dia yang memanggil kita menjadi prioritas kita ketimbang dari hasil-hasil usaha kita. Panggilan Tuhan dan komitmen kita kepada Dia yang memanggil kita, itulah yang mendorong kita ke depan. Baik kita mendapat kesempatan dalam tanda kutip masuk ke tanah perjanjian, atau hanya melihat di kaki langit dari kejauhan, atau malahan tetap di padang gurun untuk 40 tahun berikutnya. Dengan perkataan lain, kita memang perlu dengan sungguh-sungguh berusaha mengasihi Allah, serta mengasihi sesama, karena untuk itulah kita dipanggil. Dan bacaan Injil hari ini yaitu perdebatan retorik dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Matius 22 yang kita baca tadi, menunjukkan keterbatasannya karena tujuan yang tidak tulus, akan tetapi mereka hanya bermaksud menjebak dan menangkap Yesus. Sementara Yesus secara keseluruhan menunjukkan dalam hidupnya penghayatan atas kasih serta relasi yang sedang berlangsung, relasinya dengan Bapa dan relasinya kepada sesama dan kepada seluruh ciptaan. Kita pun perlu berhati-hati pada waktu kita mendewakan tujuan yang hendak kita capai. Dengan mudah sekali dapat terjadi bahwa kita menggeser dan mengabaikan panggilan kita
untuk mengasihi Allah dan sesama sebagai hal yang paling utama dalam hidup kita sebagai umat miliknya, dan hanya berfokus pada tujuan, pada target yang akan kita capai, padahal dalam kerangka panggilan Allah itu, tujuan atau sasaran yang akan kita capai hanyalah alat. Lalu apa tujuan yang sesungguhnya? Tujuan kita yang sesungguhnya ialah menyatakan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Saudara-saudaraku, betapa mudahnya kita terperangkap oleh hasil, karena kita mengutamakan keberhasilan, karena kita mengejar target yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri, karena kita mengejar bukti bahwa saya berhasil. Ada saatnya saya mencapainya, atau paling tidak merasa mencapai, merasa berhasil, mendapat buah dari jerih payah perjuangan, tetapi saya pun mencurigai bahwa apa yang saya capai itu akan segera pudar dan tidak berdampak dalam jangka panjang, serta menyaksikan bahwa apa yang saya pandang sebagai kegagalan malah dipergunakan oleh Allah untuk membawa orang lain lebih dekat kepada Kristus. Sebagai penutup, saya ulangi, tujuan kita ialah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Alat untuk mencapai tujuan adalah prestasi kita, pencapaian kita, keuntungan kita. Bahkan ada kalanya kegagalan kita pun dipakai oleh Allah dengan mengherankan. Amin. Doa bersama akan kita awali dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa Kami dalam keluarga, dan setelah doa Bapa Kami, kita akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah yang kami sebut Bapa, Putera, dan Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil kami ke dalam pelayanan kasih untuk mengasihi-Mu dengan mengasihi sesama kami, untuk memuliakan-Mu dengan menghargai harkat dan martabat manusia yang menjadi sesama kami. Bila itulah tujuan panggilan-Mu atas kami, tolonglah kami untuk tidak kehilangan pemahaman serta kesadaran bahwa itulah tujuan utama dari hidup pemberian-Mu ini. Dengan demikian, kami boleh mempergunakan semua hasil pencapaian kami, prestasi kami, keuntungan kami, kecakapan kami, bahkan kebelum berhasilan kami sebagai alat untuk menyatakan kasih itu kepada sesama dan kepadamu juga akhirnya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah Sang Maha Kasih, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, dalam perjuangan kami membangun karir, dalam perjuangan hidup untuk mencukupkan kebutuhan harian kami, dalam perjuangan studi kami, dalam membangun keluarga kami, dalam memimpin mereka yang harus kami pimpin, dalam melakukan panggilan profesional kami sering melupakan tujuan utama panggilan-Mu itu,
panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu, panggilan untuk menjabarkan cinta kasih-Mu kepada mereka yang kami jumpai dalam perjalanan kehidupan kami, melalui apa yang sedang kami kerjakan. Kami bersyukur atas berbagai kecakapan dan profesi yang kami miliki. Kami ingin menyatakan syukur kami atas panggilan-Mu dengan mempergunakan setiap kecakapan serta profesi yang sedang kami jalani sebagai alat cinta kasih kepada sesama. Sebab Engkau telah berfirman, apa yang kami lakukan kepada sesama kami yang terkecil sekalipun, itu adalah perbuatan kami kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku semua, bersyukurlah karena Anda terpilih menjadi murid-Nya. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai Anda semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.